Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Darius. Dalam hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja sistem informasi kasir lewat codingan sublime saya di website PHP Madman menggunakan Codenator. Oke, pertama-tama kita akan membuat dahulu halaman login. Kita buat dulu mengawalnya dengan public function login. Lalu isinya adalah echo view pages login. Nah, isi pages login ini adalah satu aksi untuk menggunakan aksi login, lalu ada username, name-nya ini kita bikin email, lalu name password kita bikin password ya. Lalu register ini tidak ada karena kita memakai sistem kasir, bukan yang perlu buat akun-akun gitu ya. Login, lalu ada password, ada username. Oke, pas. Lalu aksi login ini string A request get post, name kita, username kita ya, email tadi. Lalu string B untuk memanggil name password pswd. Lalu kita akan memanggil mode dengan string Joyce dengan mdir. String data array, dia akan menyimpan username dari database, password dari database ke string A dan password ke string B. Ini kita menggunakan md5 karena password kita dienkripsi menggunakan md5 ya. Lalu kita bikin string baru yaitu namanya check, lalu sama dengan string Joyce getWhere. GetWhere ini fungsinya untuk memanggil tabel atau data ya. Kita memanggil tabel user, lalu kita memanggil data yaitu name dan password dari tabel user ini. Kita buat comment if string check tidak sama dengan 0, session setnya kita bukan buat KID, username dan level. Jika ada ya, tidak sama dengan 0 berarti ada. Jika ada maka kita akan didirect ke dashboard. Else, selain itu kita akan didirect ke login. Lalu kita buat fungsi logout di sini agar saat kita tekan fungsi logout kita akan dikeluarin dari websitenya. Dan kita pakai session destroy agar kita tidak bisa tinggal pencet back saja karena kita sudah tekan logout. Lalu inilah view dashboardnya. Kita coba terlebih dahulu ya. Kita login dengan akun admin yaitu saya Darius. Kita login. Sebentar guys, salah password, maaf. Nah, saya tekan login ini. Passwordnya benar dan username-nya ada, maka kita akan didirect ke dashboard. Begini ya dashboard saya. Sistem kasir. Lalu kita buat data master, yaitu barang. Lalu ada karyawan kita yaitu kasir ya. Lalu ada user juga. Nah, kita coba dulu input karyawan ke user bersamaan. Jadi di tabel user itu ada username, password, level. Oke. Kita akan menginput di karyawan lalu masukkan ke tabel user juga. Namanya kita buat saja Nico. Oke. Nicknya adalah 12345679080. Sebenarnya kita buat sepapa. Levelnya kita buat 3 saja. Maksudnya 123, tanggal lahir Mei 8. Jenis kelaminnya perempuan ya. Lalu alamatnya kita buat saja di Batam. Nomor HP-nya 0082133445566. Kita submit. Nah, jadi input tambah ini dia akan menggunakan aksi input ya di views karyawan di sini. Jadi tampil karyawan ini kita tambahkan breadcrumb agar dia bisa sinkron sama ini ya, tombol site ini. Nah, lalu kita buat tombol baru, kita bikin button sukses agar warnanya hijau. Saat kita klik tambah ini, kita akan didirect ke input karyawan. Kita cari dulu function input karyawan di mana.
Di bagian input karyawan, kita akan menaruh string where ID user karena kita menggunakan order by ya guys. Dia akan menampilkan user untuk mengambil data dari user dan memasukkan data ke ID user juga dan menghubungkan dengan ID user di sini. Nah, karena kita di direct ke form function ini, dia akan memasukkan kita ke views input karyawan.php. Di mana input karyawan? Di sini. Input karyawan ini kita bikin form actionnya aksi input underscore karyawan. Ada nama, nick, lalu username, level, password, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor HP. Sini aksi input karyawan, nama, nick, username, level, password, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor HP. Sesuai ya dengan name-name yang di view tadi. Lalu manggil model, lalu menyimpan data user di array string data. Kita menginput di user. Lalu kita buat lagi string data 2. Kita mengambil ID user, lalu nama, nick, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor HP dari tabel karyawan. Kita akan menginput ke karyawan menggunakan string data 2. Jika sudah, maka kita akan didirect ke karyawan. Lalu kita coba edit. Kita coba edit. Atau tidak ada edit di sini. Sebentar. Cek dulu di karyawan ada edit tidak. Di sini editnya. Jadi untuk mengedit dua data sekaligus, kita harus membuat view edit baru. Itu edit karyawan. Ada username, password, level untuk user, nama karyawan, nick, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor HP untuk karyawan. Sini juga kita tambahin tombol hapus jika mau dihapus ya. Lalu aksi editnya ini ada di sini. Simpan karyawan. Sama seperti input, kita tinggal kopas saja, namun aksi inputnya kita jadiin edit di sini ya. Kita coba dulu. Kita akan mengganti levelnya, namanya menjadi pawe. Namanya di longkang. Lalu passwordnya kita bikin ke 123 gitu. Ya. Edit. Maka dia akan menjalankan aksinya dan diganti menjadi pawe namanya. Oke, sudah. Bagian bagian hapus belum kita coba ya. Kita coba terlebih dahulu. Kita hapus Miko. Dan jalan ya. Oke, bagian tabel karyawan sudah. Kita akan coba ke bagian transaksi dan nota. Jadi bagian transaksi ini dia akan mengganti tabel transaksi dan tabel nota sekaligus. Bagian tabel nota mungkin akan dicetak di masa depan ya. Oke, kita tes dulu tabel transaksi. Jadi ada kode transaksi, tanggal transaksi, harga per barang, harga total, jumlah, nomor nota. Harga per barang dan harga total dan harga jumlah dan nomor nota ini adalah bagian dari tabel nota. Kita coba menambahkan kedua tabel sekaligus. Kode transaksinya kita bikin 1422. Nah, tanggal transaksinya kita bikin ke tanggal 24 bulan November. Harga per barang yaitu 12. Harga total yaitu 1. Jumlahnya kita buat ke 7. Lalu nomor notanya adalah 123. Oke, bisa berjalan ya. Lalu kita akan mencoba mengedit kedua tabel sekaligus. Sebentar. Kita cek dulu apakah ditambah ke tabel nota juga.
Nah, masuk ya. 12, 1, 12, 11. 12, 1. Hmm. 12, 1, 12, 11. Bentar kita coba lagi. Oh, ini. Di sini ya. Karena kita menggunakan order by, saya lupa. Maaf. Ini ada 12, 112, 12, 10. Di sini transaksi. Oke, sudah pas ya. Jadi kita mau mengedit dua tabelnya sekaligus, kita bisa menggunakan edit. Kita akan mengganti jumlahnya menjadi 14. Edit. Jumlahnya menjadi 14, lalu kita cek nota. Jumlahnya menjadi 14 tidak. Oke, jadi 14 ya pas. Lalu kita mau menghapus ID 4 datanya lewat tabel transaksi. Kita hapus. Kita lakukan pergantian sedikit ya. Bagian transaksinya dia sepertinya tidak memanggil nota. Nomor nota harusnya dan jumlah C benar, harga total B, harga per barang L. Kita coba lagi. Apakah kepanggil? Masih belum kepanggil. Mari kita cari. Ini transaksi. Oke, di sini transaksi. Dan nomor notanya kita bikin nomor underscore nota dan jumlah. Nomor underscore nota dan jumlah. Oke. Sudah benar, mari kita cek di PHP admin kita. Oke, agak lama loadingnya. Akan kita tunggu. Lagi kita tunggu, mari kita tes CROD yang lain ya. Nah, barang kita akan coba nambah barang namanya barangnya popok bayi. Kode barangnya 123 itu tak barang popok bayi. Nah, di sini nomor 1. Lo sudah buka PHP adminnya, kita cek dulu. Kenapa tidak kepanggil nomor notanya? Maksudnya jumlah. Ini tidak ya. Yap, jumlah yang tidak kepanggil. Jumlah. Mungkin kesalahan value ya. Kita coba lagi ya. Oke, ternyata masalahnya dalam value saja ya guys ya. Kita cek profil kita. Oke, mantap ya. Oke, sekian itu saja mungkin yang saya mau jelaskan.
hanya tabel karyawan, user, CRUD transaksi nota, dan CRUD karyawan user saja. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.